Perkenalkan, nama saya Nila Hitia Pratnyawati, presensi 23 dengan NIM 2311031112. Saya dari kelas A3 Denpasar. Perkenalkan, nama saya Eka Manjoni Suwardono. Kelas saya kelas 4. Sekolah saya SD 2 Gulingan. Halo Mang Joni. Halo. Oke, hari ini kita belajar IPAS bab 7 tentang bagaimana kita memenuhi keperluan kita. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan atau tidak? Mempunyai. Apakah kebutuhan manusia itu semuanya sama? Tidak. Apa kebutuhan manusia biasanya yang paling mendasar? Biasanya sehari-hari. Itu apa kebutuhannya yang paling penting? Makan. Kok sandal? Makan dan Minum. iya, makan dan minum. Sebelum masuk ke materi, apa itu kebutuhan? Nah, kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk kehidupannya dan mencapai kesejahteraan. Kebutuhan, berdasarkan kepentingan itu dibagi menjadi 4, yaitu kebutuhan mendesak penting, kebutuhan mendesak tidak penting, kebutuhan tidak mendesak penting, dan kebutuhan tidak mendesak dan tidak penting. Nah, coba sebutkan contoh dari kebutuhan yang mendesak penting, kebutuhan yang mendesak tidak penting, kebutuhan tidak penting tidak mendesak, dan kebutuhan yang tidak mendesak dan tidak penting. Sudah? Kebutuhan yang mendesak dan penting itu apa? Makan, ya. Itu misalnya ketika kita lapar, apa kita harus makan? Harus makan. Dan kalau contoh dari kebutuhan yang mendesak dan tidak penting, itu membeli HP ketika kita sudah mempunyai HP. Lagi membeli HP, misalnya Komang nggak punya HP sekarang, lagi membeli HP. Tapi itu keperluan yang mendesak dan tidak penting. Oke. Apa contoh dari kebutuhan yang tidak mendesak tetapi penting? Sepatu baru. Iya, membeli sepatu baru. Misalnya Komang udah punya sepatu lama, tapi masih bisa dipakai. Tapi memang lagi membeli sepatu baru. Berarti itu kebutuhan yang tidak mendesak tapi penting. Oke. Kalau kebutuhan tidak penting dan tidak mendesak, apa? Membeli mainan baru. Apakah beli mainan itu penting? Tidak. Oke, berarti itu dinamakan kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak. Sudah. Kebutuhan manusia itu dibagi menjadi 3. Apa aja, Mang? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sudah. Kebutuhan primer itu apa? Nah, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Apa kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia? Makan dan minum. Iya, makan dan minum. Apakah tempat tinggal itu kebutuhan primer? Iya. Kalau kita nggak punya tempat tinggal, di mana kita tidur? Kan nggak ada kan? Nah, berarti kebutuhan primer itu makan, minum, dan tempat tinggal. Ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu apa? Nah, kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang digunakan untuk menunjang kehidupan. Sudah? Menunjang kehidupan. Biasanya kebutuhan sekunder ini bisa ditunda kalau kita sudah memenuhi kebutuhan primer. Berarti kita harus memenuhi kebutuhan primer dulu, baru boleh memenuhi kebutuhan sekunder. Apa contoh kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder, apa contohnya? Kebutuhan sekunder. Mirip makanan. Nah, kebutuhan sekunder itu misalnya beli televisi. Apakah itu sangat penting untuk kita? Tidak kan? Itu sebagai penunjang hidup. Kalau misalnya Mang mempunyai gaji yang pas-pasan untuk Mang makan aja, berarti Mang bisa membeli makanan aja untuk kebutuhan Mang sehari-hari. Kalau Mang nggak makan, ya mati dong. Nah, berarti harus kebutuhan makanan dulu, baru bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu misalnya televisi, beli televisi kan.
Membeli apa? Membeli HP. Itu namanya kebutuhan sekunder. Kita bisa menundanya lebih dahulu. Dah, ada yang ketiga itu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier itu apa? Kebutuhan yang biasanya digunakan untuk mengapresiasi diri atau menghargai diri sendiri, meningkatkan harga diri, sudah meningkatkan prestasi dan atau gengsi. Biasanya kebutuhan tersier ini dinamakan kebutuhan hidup mewah. Sudah, contohnya itu ada misalnya Mang udah punya motor, Mang udah punya banyak uang, tapi Mang udah punya motor. Temen Mang mempunyai mobil, apakah Mang pengen beli mobil? Kalau banyak uang? Pengen. Itu dinamakan kebutuhan tersier. Udah, kebutuhan hidup mewah untuk meningkatkan harga diri. Sudah? Nah, apakah semua kebutuhan manusia itu sama? Tidak. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sudah? Apa yang menyebabkan kebutuhan manusia itu beda-beda? Yang menyebabkan ada faktor-faktor yang menyebabkan kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Apa aja? Yang pertama, faktor tempat tinggal atau faktor lingkungan alam. Sudah? Kenapa faktor lingkungan alam atau tempat tinggal itu bisa menyebabkan kebutuhan kita yang bisa beda-beda? Kenapa? Misalnya, Komang diam di dataran tinggi, di pegunungan. Biasanya di pegunungan itu ada apa aja? Perkebunan. Nah, sayuran kan? Sudah. Kalau Mang tinggal di dataran rendah, di pesisir pantai, berarti Mang biasanya menghasilkan apa di sana, di dekat-dekat pantai? Ikan. Sudah, ada nelayan. Sudah. Sekarang, kebutuhan di dataran tinggi, apakah dia membutuhkan ikan atau tidak? Membutuhkan. Tetapi yang ada di sana itu ada sayur. Sedangkan di dataran rendah itu dia menghasilkan ikan dan jarang ada sayuran karena tanahnya kering. Berarti dia membutuhkan sayur. Udah. Nah, kebutuhan dataran tinggi dan dataran rendah itu berbeda. Dan ada faktor umur. Nah, faktor umur. Apakah setiap umur manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda? Iya, misalnya bayi. Apakah bayi baru lahir sudah membutuhkan motor? Tidak. Apakah orang yang sudah dewasa, sudah masuk SMA, sudah kuliah, sudah bekerja, memerlukan kendaraan motor? Memerlukan. Berarti itu menyebabkan kebutuhan kita yang berbeda-beda berdasarkan umur. Bayi itu memerlukan baju, memerlukan popok, pampers. Sedangkan orang dewasa apakah perlu itu? Tidak. Orang dewasa itu memerlukan baju, motor dan lain-lainnya. Sudah. Ada faktor apa lagi? Faktor pendidikan. Faktor pendidikan itu siswa membutuhkan apa? Membutuhkan tas sekolah, apalagi pensil, pulpen, dan alat tulis lainnya. Sudah? Bisa? Nah, faktor pekerjaan juga bisa menjadi pengaruh dari kebutuhan manusia. Mengapa faktor pekerjaan bisa mempengaruhi? Contohnya, ada orang yang dia dianggap kurang mampu. Dia hanya bisa untuk membeli makanan aja, tapi kebutuhannya dia untuk memenuhi makannya sehari-hari. Sedangkan ada orang yang sudah termasuk ke orang yang di atas rata-rata lah, udah kaya lah, artinya ya udah sanggup membeli makan sehari-hari, bahkan 2 kali lipat dari orang yang kurang mampu. Terus, apakah kebutuhan yang lain yang akan dia ingini? Misalnya kebutuhan beli mobil, apakah dia pengen? Berarti kebutuhan orang yang kurang mampu sama orang yang mampu itu berbeda. Udah? Bisa bedain? Bisa. Oke. Sekarang menurut Komang, bagaimana sih upaya
manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Bagaimana? Kok sekarang Mang untuk membeli kebutuhan Mang dengan cara apa? Membeli itu pakai apa? Uang. Pakai uang. Sekarang kan sudah ada uang. Pada zaman dahulu belum ada uang. Dia bagaimana caranya? Bertukar barang. Dia bertukar barang. Tapi sebelum ada pertukaran barang, pada zaman dahulu manusia itu melakukan untuk memenuhi kebutuhannya itu dia melakukan berburu dan berkebun. Sudah. Akan tetapi seiring berjalannya dan berkembangnya waktu, menurut mereka itu memiliki kebutuhan lainnya. Sudah, sehingga mereka melakukan apa? Pekerjaan, penukaran barang. Sudah, contohnya tadi bilang orang yang tinggal di dataran tinggi dia menghasilkan perkebunan, itu sayur-sayuran, buah-buahan. Sedangkan orang yang tinggal di dataran pesisir, dataran rendah, mereka ikan. Iya, pekerjaannya itu sebagai nelayan. Nah, orang yang tinggal di dataran rendah itu membutuhkan sayuran. Orang yang tinggal di dataran tinggi itu membutuhkan ikan, daging-dagingan. Sehingga mereka melakukan pertukaran barang. Nah, pertukaran barang itu harus senilai. Nah, misalnya 1 kilo ikan itu sebanding dengan 2 kilo sayuran. Sudah, itu harus senilai pertukaran barangnya. Sudah, penukaran barang itu dinamakan apa? Barter. Nah, barter itu adalah pertukaran barang. Sudah, itu dilakukan pada zaman dahulu ketika tidak adanya uang. Akan tetapi seiring juga berkembangnya zaman, mereka menganggap kebutuhan mereka itu sulit untuk mendapatkannya karena mereka memiliki barang-barang yang untuk ditukar tetapi tidak senilai. Sudah, contohnya apa? Misalnya Mang punya emas 2 gram. 2 gram itu loh harganya mahal, Mang. Udah, 2 gram itu harganya mahal. Sedangkan Mang ingin membutuhkan sayur. Apakah Mang menukar emas dengan sayur? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena emas nilainya tinggi. Iya, karena emas nilainya lebih tinggi daripada sayur. Oke. Oleh karena itu, Mang tidak bisa menukarkan emas Mang dengan sayur. Oke. Oleh karena itu, terjadilah jual beli. Karena manusia pada zaman dahulu menganggap kebutuhan mereka sulit untuk didapatkan dengan cara menukar barang. Karena ada banyak barang yang nilainya tidak sama. Oke, terjadilah jual beli. Jual beli biasanya terjadi di mana, Mang? Di pasar, di toko, di swalaya, supermarket, dan warung. Sudah. Nah, biasanya ketika kita membeli barang dan bisa menawar di mana? Di pasar, orang bisa menawar. Orang yang tidak bisa menawar jika jual beli barang di mana? Di toko. Kenapa tidak bisa menawar di toko? Karena barangnya sudah berisi label harga, sehingga itu harganya sudah tetap. Oke, kita kan jual beli barang sekarang nih. Nah, jual beli barang itu membutuhkan uang atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Iya, membutuhkan uang. Sudah, uang itu terdiri dari uang apa? Uang logam sama uang kertas. Uang logam itu terdiri dari 500-an, 1000 perak, sama 2000 perak. Enggak ada 2000 perak dong. 200 perak juga baru ada, 100 perak juga baru ada. Sudah, uang kertas itu terdiri dari uang apa aja? Ada uang 1000, 2000, 5000, 10.000 dan 20.000. 50.000 juga ada, 100.000 juga ada. Sudah. Nah, itu dinamakan uang kertas sama uang logam. Sudah.
Nah, apa syarat uang, Mang? Syarat uang itu dapat diterima oleh semua orang atau masyarakat umum tentunya. Kalau uang nggak diterima oleh masyarakat umum, kan nggak bisa berbelanja kita. Tidak. Syarat uang yang kedua apa lagi? Mudah dibawa kemana saja, ya. Tidak cepat mengalami kerusakan. Apalagi? Tidak cepat mengalami kerusakan. Apalagi? Tidak mengalami perubahan nilai yang lama. Apalagi? Apalagi? Nah, tidak mudah dipalsukan dan nilai uang itu harus terbatas. Udah. Nah, kan ada banyak kasus itu, Mang. Sekarang ada uang-uang mainan kan? Cara kita membedakan uang mainan itu apa? Mang kan pernah memegang uang asli sama uang mainan. Udah, pasti ada perbedaannya. Gimana cara membedakannya? Pertama kan lihat deh, teman-teman lihat. Yang kedua diraba. Sudah? Yang ketiga diterawang. Kan adanya jual beli barang itu ada pembeli dan ada penjual. Orang yang menjual barang dinamakan penjual. Orang yang beli barang dinamakan pembeli. Oke. Menurut kau, Mang, apakah barang yang kita butuhkan bisa kita beli langsung? Tidak. Mengapa tidak? Karena kebutuhan yang kita ingin atau barang yang kita pengen itu harus diproduksi terlebih dahulu. Apa itu diproduksi? Jadi dibuat. Oke. Nah, barang yang kita butuhkan itu harus mengikuti skema kegiatan ekonomi. Dah, kegiatan ekonominya itu yang pertama ada kegiatan produksi, yang kedua ada kegiatan distribusi, yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang. Biasanya orang yang menghasilkan suatu barang dinamakan produsen. Sudah? Contohnya, orang yang menghasilkan suatu barang atau contoh produsen adalah penjahit. Nah, penjahit. Nah, orang kenapa bisa dinamakan penjahit itu produsen? Karena ia bisa Menghasilkan baju dari kain menjadi baju. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang. Udah, contohnya seorang yang memproduksi barang, dia menjual ke distribusi. Orang distribusi itu yang menjualkan ke konsumen. Udah? Orang yang melakukan distribusi dinamakan distributor. Sudah? Contohnya adalah agen, pedagang grosir, pedagang besar. Sudah? Itu dinamakan distributor. Sudah? Yang ketiga ada namanya kegiatan konsumsi. Sudah? Kegiatan konsumsi itu apa? Kegiatan atau orang yang menggunakan barang hasil dari produksi. Sudah? Orang yang menggunakan barang dari hasil produksi dinamakan konsumen. Sudah? Konsumen. Sudah? Contohnya apa? Misalnya, Mang membeli sepatu, lalu Mang menggunakannya ke sekolah. Berarti Mang termasuk orang yang mengkonsumsi hasil produksi. Berarti Mang dinamakan konsumen. Jadi kesimpulannya adalah kebutuhan merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia
untuk kehidupannya agar mencapai kesejahteraan. Dan pada zaman dahulu, sebelum adanya uang, manusia melakukan kegiatan barter atau pertukaran barang. Dan manusia menganggap kebutuhannya itu langka untuk didapatkan, sehingga mereka mengadakan jual beli. Adanya jual beli itu pastinya sudah ada uang. Nah, syarat uang itu dapat diterima oleh masyarakat, mudah dibawa kemana-mana, dan tidak mudah rusak. Dan faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia berbeda itu faktornya adalah faktor lingkungan, tempat tinggal, dan faktor pekerjaan. Dan kebutuhan manusia itu tidak dapat langsung dibeli saja, karena kebutuhan manusia itu perlu diproduksi, distribusi dan konsumsi. Itu merupakan skema alur ekonomi. Nah, diproduksi itu merupakan pembuatan atau memproduksi suatu barang, dan distribusi itu merupakan kegiatan untuk menyalurkan barang ke konsumen, dan konsumen itu merupakan orang yang mengkonsumsi barang tersebut.